Baik, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFB TV Kupang. Semangat pagi untuk Anda menjalankan tugas tanggung jawab di pagi ini. Jangan lupa untuk sarapan pagi, tetap tersenyum. Baik, pemirsa, pagi ini kita akan ngobrol tentang hidup sehat tanpa narkoba. Nah, ini mungkin kalau kita berbicara soal narkoba, sekarang ini menjadi salah satu hal yang memang menjadi perhatian juga, bukan pangsanya bukan lokal saja tetapi nasional bahkan internasional. Nah, dan sejauh mana untuk perkembangan narkoba? Nah, kalau kita berbicara soal hidup sehat tanpa narkoba untuk wilayah Kota Kupang, kita melihat Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi. Pagi ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala BNN Kota Kupang, Bapak Lino Do Rosario Pereira. Selamat pagi, Pak Lino. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Semangat pagi ya, Pak Lino. Baik. Ini kita berbicara soal hidup sehat tanpa narkoba, tetapi sebelum masuk ke tema, saya mau menyapa dulu untuk teman-teman di BNN Kota Kupang. Apa kabar? Teman-teman di BNN Kota Kupang? Semua baik-baik. Semangat baik, ya untuk menjalankan tugas. Baik, Pak Lino, kita berbicara kalau konteksnya ini tentang narkoba itu sendiri. Bagaimana juga sekarang ini kita lihat gencar-gencarnya untuk pemerintah bahkan masyarakat ya ini bersatu untuk memerangi yang namanya narkoba untuk skala nasional internasional. Nah, tidak bisa kita pungkiri juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri. Nah, ini dengan geliat ekonomi yang sangat perkembangannya sangat signifikan sekali, tetapi kita bisa lihat juga untuk bagaimana juga ini peredaran narkoba itu sendiri di wilayah Kota Kupang. Kira-kira seperti apa perkembangannya mungkin? Baik, untuk 3 bulan terakhir ini memang kita mengadakan pemetaan bahwa untuk wilayah Kota Kupang memang sangat minim. Tetapi kita sudah bisa mendeteksi beberapa hal di antaranya para pemakai. Kebanyakan mereka ini, saudara-saudara kita ini pemakai. Nah, mereka ini datang dari luar daerah yang mungkin tadinya tinggal di Kota Kupang. Mereka pergi merantau, ada yang kerja, kemudian kembali ke NTT. Mereka menjadi korban. Kita katakan korban karena mereka tanpa sengaja bisa terlibat. Bahkan mereka menjadi korban daripada sindikat narkoba. Oke, baik. Dikatakan Pak Lino ini sangat minim, tetapi kita juga harus berjaga-jaga. Baik itu bagaimana tadi yang sudah disampaikan soal pemetaan. Ini berkaitan dengan peredaran narkoba itu sendiri di wilayah Kota Kupang. Nah, ini juga tidak bisa kita lepas tangan seperti itu ya. Kalau mau dibilang soal saudara-saudara kita yang keluar terus masuk kembali ini sebagai pengguna. Nah, ini juga efeknya juga bisa berakibat juga kepada orang-orang di sekitar. Benar, jadi beberapa kasus setelah mereka pulang, mereka mungkin bergaul, di antaranya ada yang mencoba. Ini bagus ini, mari kalau kita coba. Nah, akhirnya ada yang bisa terbawa, jadi korban juga. Ya. Namun sepanjang ini seperti Kota Kupang itu tahun lalu 1 kasus yang ditangani yaitu ganja. Ganja dan sudah ditangani dan sudah dihukum dan dia juga pemakai, pecandu, akhirnya direhab juga. Kalau yang untuk pengedar sejauh ini belum. Sampai sekarang kita lihat kita ini negara tetangga dengan Timur Leste. Kasus terakhir bulan lalu di perbatasan Motain itu sepasang suami istri dari Timor Leste dengan membawa barang ekstasi jumlahnya 8.747.000 dimasukkan dalam mesin fotokopi, dibawa ke Kota Kupang. Tujuannya ke Kota Kupang. Jadi diserah terimakan di Kota Kupang. Namun berkat lihai dan teknologi kita yang bagus, ketika masuk ke land border Timor Leste tidak terdeteksi, tetapi begitu sampai di Bea Cukai Indonesia terdeteksi alat kita. Dan akhirnya kedua orang tersebut
ditangkap. Mhm. Dan memang itu tujuannya ke Kota Kupang. Maka beberapa bulan lalu kami sudah memanggil semua pemilik tempat hiburan di Iya. Kota Kupang. Mhm. Itu adalah upaya BNNK Kota Kupang dalam rangka kita mencegah pemberantasan dan penyalahgunaan peredaran narkoba di Kota Kupang. Kita sudah menghimbau kepada mereka-mereka ini supaya waspada karena memang kasus yang terjadi baru-baru ini adalah tujuannya Kota Kupang. Oke, baik, Pak Lino, ini sangat menarik sekali. Apakah untuk peredaran, nah target mereka dari BNN sendiri, apakah hanya dalam cakupan lingkup di tempat-tempat hiburan saja atau di mana lagi nih? Semua. Target kita adalah di antara salah satu adalah menentukan desa bersinar atau kelurahan bersinar. Dan kita sudah dalam tahap pembinaan menuju lurah bersinar, kelurahan bersinar, yaitu Lurah Oesapa dan Lurah Alak, kelurahan Alak. Dua kelurahan ini kita tetapkan sebagai lurah bersinar. Bersinar artinya bersih dari narkoba. Oke, Oesapa dan Alak. Alak. Oke. Baik, ini menarik juga untuk seputaran Oesapa, Pak Lino. Nah, kita sekarang ini kan artinya kita melihat untuk sekarang ini dengan perkembangan teknologi, tentunya sekarang ini era milenial. Nah, untuk daerah Oesapa sendiri, untuk anak mudanya, nah ini kebanyakan yang sekarang ini sementara menuntut ilmu, Pak Lino, sangat banyak sekali. Dan juga kalau untuk di Alak juga mungkin ini karena daerah pelabuhan atau mungkin soal pemetaannya. Ya, benar. Ini target-target antara Oesapa dan Alak seperti Betul. apa? Jadi 3 bulan lalu juga kami sudah mengadakan semacam operasi rutin, yaitu di kapal-kapal yang masuk dari Jawa, ada yang masuk dari Sulawesi. Kita sudah pernah mengadakan pemeriksaan rutin terhadap beberapa kapal yang kita curigai membawa. Namun dari hasil itu beberapa orang kita tes urin dan negatif. Nah, ini adalah antisipasi sehingga masyarakat kita mengerti bahwa kita secara serius, secara kontinu mengadakan tes urin di tempat-tempat tertentu sehingga masyarakat kita mengerti bahwa kita berupaya maksimal terus. Baik, berarti sudah ada beberapa nih dari obrolan sementara ini antara tempat-tempat yang memang dianggap ini bukan dicurigai, tetapi mengantisipasi, baik itu dari Oesapa, Alak, dan kalau kita melihat ini seputaran bandara ya, bandara, pelabuhan, dan juga kalau kita berbicara soal daratan mungkin. Baik. Nah, ini seperti apa? Memang Kota Kupang ini wilayahnya cukup rawan. Di perbatasan yang Timor Leste itu memang ada jalan-jalan tikus, ada jalan ilegal ya, yang setiap saat saudara-saudara kita bisa menempuh jalan itu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik kami dari BNNK bersama masyarakat. Ketika ada hal yang kita mencurigakan, saudara-saudara mencurigakan, jangan lupa melaporkan ke kita atau ke aparat kepolisian setempat, sehingga kita bisa deteksi dan bisa menanggulangi itu. Nah, ini juga menarik sekali, Pak Lino. Bagaimana juga kita memberi informasi kepada masyarakat. Dalam ini bukan cuma saja masyarakat umum, cakupannya ini lebih khusus mungkin ya, anak-anak milenial. Ya, yang dikatakan kaum milenial sekarang ini. Nah, ini soal akses internetnya sangat cepat sekali nih. Nah, ini untuk pengontrolan mungkin ya. Nah, pengontrolan mungkin ada dengan stakeholder atau seperti apa nih dari BNN? BNNK sendiri setiap tahun, khususnya untuk generasi muda kita, anak-anak yang masuk SMA maupun bahkan perguruan tinggi itu, kita rutin mengadakan sosialisasi tentang P4GN. Nah, di antaranya semua SMA di Kota Kupang itu sudah rutin. Setiap tahun pelajaran baru kita diundang menjadi narasumber, memberikan sosialisasi di sana.
Kemudian beberapa universitas juga kita sudah mengadakan sosialisasi. Seperti sekarang ini Undana mengirim 10 mahasiswa yang praktek ya KKN di tempat kami. Oke. Nah, di mana setiap kegiatan BNNK Kota Kupang kita melibatkan mereka, sehingga mereka secara faktual mereka bisa melihat bagaimana peran kami BNK Kota Kupang memberantas narkoba. Oke, nah ini yang menjadi kalau kita berbicara soal isu sekarang ini kota, kabupaten, provinsi, bahkan nasional, internasional dalam hal ini untuk memerangi narkoba. Isu apa sih yang sekarang ini sementara gencar dilakukan oleh BNN? BNN pusat sampai sekarang selalu mengadakan operasi. Di antaranya lebih titik beratkan ke pemberantasan. Namun pemberantasan tidak bisa sejalan sendiri tanpa ada pencegahan. Ya. Nah, dua program ini harus berjalan sama-sama. Jadi ada pemberantasan, ada pencegahan, ada sosialisasi itu. Karena di semua dunia kedua program ini harus sejalan. Tidak boleh hanya berantas. Kalau hanya berantas, ya penjara penuh. Ya. Kalau hanya yang susahnya siapa lagi nih? Ya. Beban kepada negara maka, ya. Beban negara dan terakhir sampai sekarang penjara itu dihuni oleh paling banyak dari kasus narkotika. Okay. Ya, khusus NTT memang belum, tetapi di luar NTT itu penghuninya kebanyakan adalah narapidana dari narkotika. Oke, baik. Pak Lino, ini kita bergeser sedikit, kita undur lagi ke belakang. Sejauh ini ya, beberapa tahun belakangan ini juga, artinya di masa tugas ya, Pak Lino sendiri ya, di Kota Kupang, sebelumnya juga mungkin di daerah lain di Nusa Tenggara Timur. Nah ini isu yang sama atau berbeda atau bervariasi ya, kira-kira seperti itu berkaitan dengan narkoba? Sebenarnya isu yang paling tren yang sekarang ini adalah kebanyakan barang narkotika ini masuk melalui laut. Jadi 80% itu melalui laut. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya itu bervariasi. Ada yang melalui kurir. Jadi para kurir kita ini dikirim dari Jakarta, Singapura, India, bahkan China. Mereka perginya 1 kali 5-6 orang. Sampai di sana sudah ada yang terima. Mereka ditampung di apartemen, kemudian paspornya diambil. Mereka sehari dalam apartemen, disiapkan koper-koper. Kemudian setelah itu dikasih setiap 10 jam, 20 jam diterbangkan satu-satu secara bergilir dari India, Singapura, Jakarta. Ketika ada yang sudah ketangkap, mereka akan merubah jalurnya, yaitu mungkin dari Singapura langsung Papua, bahkan ada yang Makassar, sehingga ini untuk kita aparat sangat susah untuk bertindak. Oke, ini jalur internasional. Ya, internasional. Ya? Nah, itu sebelumnya seperti itu. Namun sekarang ini adalah lebih banyak melalui laut. Terakhir di Batam 1,5 ton pakai kapal, di Banteng sama 1,5 ton, 1 ton lebih ditangkap oleh kepolisian Polda Metro Jaya. Nah, ini semua pakai kapal laut melalui laut. Nah, untuk itu ya, baik itu berkaitan tadi digambarkan soal jaringan dari jaringan internasional. Ya. Nah, ini pemain-pemain lokal nih, Pak Lino. Pemain lokal ya tadi saya sampaikan bahwa untuk Kota Kupang memang para pemain itu kebanyakan karena mereka pergi keluar dari Kota Kupang, pulang, ada yang menjadi korban. Tetapi secara umum untuk BNP NTT beberapa kasus itu terjadi di daratan Flores. Di antaranya sabu, dikit ada ganja, ada ganja basah. Tahun ini memang ada 2 kasus yang ditangani oleh BNP NTT. Oke. Ya.
Baik, Pak Lino, sebelum kita jeda, ini untuk berkaitan dengan perkembangan sekarang ini, artinya Kota Kupang, kembali lagi ini sangat cepat nih soal perkembangan ekonominya. Ya, dan juga ada beberapa spot yang sudah dikatakan tadi untuk bagaimana kita juga bisa menghandle dari BNN sendiri menghandle supaya peredaran narkoba itu artinya tidak ada ya di Kota Kupang sendiri. Nah, ini tentunya juga BNN tidak bisa bergerak sendiri ini. Betul. Sampai sekarang kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama para lurah, kemudian di instansi pemerintah para stakeholder yang kita sudah beberapa kali sosialisasi dengan beliau-beliau itu. Mereka akan menjadi penggiat anti narkoba di wilayah masing-masing, di daerah masing-masing. Nah, setiap saat mereka bisa mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkotika. Oke, baik. Dan juga ini masyarakat juga belum begitu, kalau kita berbicara soal Kota Kupang, dan juga ini di saat yang baik juga Pak Lino, bagaimana juga untuk memberitahu, menginformasikan kepada masyarakat, kepada pemirsa juga bahwa oh ya, ini ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Ya, kira-kira seperti itu ya Pak Lino. Tapi jangan dijawab dulu, kita break sebentar. Untuk Anda juga pemirsa, tetap bersama kami di Obrolan Pagi, kami segera kembali. Masih di Obrolan Pagi, pemirsa, kita masih ngobrol tentang hidup sehat. Kita masih ngobrol tentang hidup sehat tanpa narkoba. Baik, dan masih bersama saya Kepala BNN Kota Kupang, Pak Lino do Rosario Pereira. Untuk Anda juga pemirsa, ini kalau kita berbicara soal narkoba atau narkotika ini sekarang ini memang sangat-sangat kembali lagi bahwa yang harus kita basmi ya Pak Lino, dan juga tentu juga di saat kita mau basmi ini orang yang awam mungkin ya, masyarakat yang masih awam berkaitan dengan ciri-ciri orang yang sebagai ya pengguna, pengedar ini seperti apa? Baik, ini macam-macam. Setiap sosialisasi saya sudah sampaikan beberapa ciri-ciri daripada para pecandu maupun korban. Umumnya saya sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian, supaya hati-hati terhadap anak-anak kita yang pergi kuliah di luar Kota Kupang. Yang tadinya pergi keluar rumah, dia pamit dulu, opa, mama, saya sekolah dulu, saya kuliah dulu, dengan sopan. Setelah dia lulus SMA, kemudian dia kuliah di luar, begitu pulang, dia dengan gagahnya pulang, sifatnya mulai berbeda. Tadinya waktu SMA itu pulang sekolah, dia pamit, Bapak, Mama, saya sudah datang. Tapi begitu dia kuliah di luar, atau merantau kerja di luar, pulang, dia masuk pintu, tidak mengeluarkan suara apa-apa. Dia masuk kamarnya, langsung ke kamarnya, di dalam kamar, 1-2 hari tidak keluar. Ya, dipanggil, tolong, ayo makan dulu, nanti, ntar katanya, ini perlu diwaspadai. Kenapa dia aneh? Nah, kita sudah sampaikan supaya kalau ada yang seperti ini supaya hubungi kita. Ada yang program kita namanya rehabilitasi, ini kita tes urin. Ya. Dia disuruh orang tuanya tidak mau pergi, suruh jemput adiknya tidak mau pergi, suruh makan tidak mau, mandi pun tidak mau. Itu ciri-ciri. Atau mungkin di satu sisi juga mungkin karena putus cinta mungkin ya. Bisa saja itu terjadi. Nah, kalau biasanya umumnya kalau dia udah pecandu, ya pasarnya banyak. Ya, satu putus cari lagi dia. Ya, dia tidak akan puas dengan yang dia punya.
Itu. Oke, baik. Nah, di saat, nah ini juga kembali lagi soal bagaimana kita juga hal-hal yang artinya masih tabu, Ya. ya, yaitu memang ini sekarang juga harus 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 diberantas Ya. berkaitan dengan narkotika atau narkoba. Nah, di saat yang dialami itu keluarga kita sendiri. Ya. Nah, Jadi kita menghimbau kepada semua keluarga, kalau ada anak-anaknya yang sifatnya sudah aneh, mungkin pulang-pulang mukanya merah, matanya merah, ya. Kemudian sudah tadinya sering berani menatap muka kita, tapi dia tidak berani lagi menatap muka kita. Ini kita waspadai. Oke. Nah, mereka-mereka ini kita ada namanya program rehabilitasi itu, mereka bisa menghubungi kita. Kita secara cuma-cuma, kita tes urin, kalau dia positif, kita rehab. Ada namanya rehab jalan, dan bisa juga rehab di tempat rehabilitasi. Kita ada. Dan itu tidak di proses hukum. Oke. Ya. Jadi jangan saudara-saudara kita yang mungkin saudara anak ada yang jadi korban, jangan takut melapor. Jangan anggap itu aib. Ya. Ini hal biasa. Orang sakit. Anggaplah ini dia sakit, harus kita sembuhkan. Oke. Nah, harus kita rehab sampai dia sembuh dengan tidak diproses hukum. Jadi kita jamin tidak diproses hukum sepanjang dia melaporkan diri ke kita maupun ke BNNP provinsi. Oke, baik. Ini yang menarik juga berkaitan juga kalau kita artinya menyambung dari Pak Lino tadi katakan di saat kita memberikan saudara atau siapapun itu ya untuk direhab, tetapi kalau kita cuma diam saja. Nah, terus BNN yang artinya mendapati, kira-kira seperti itu prosesnya seperti apa? Baik, kalau sudah seperti itu yang tadi saya bilang itu ranah pemberantasan. Ya. Ketika kita tangkap sendiri, ada barang bukti, itu tetap kita proses secara hukum. Oke. Lain halnya kalau dia melaporkan diri secara sukarela, Ya. Itu kita tidak proses hukum. Tapi kalau BNN pemetaan kemudian menangkap dia ada barang bukti, ya tetap diproses sesuai hukum yang ada. Oke, baik. Nah, itu yang artinya yang terjadi selama ini. Iya. Nah, tapi kembali lagi kalau di Kota Kupang masih sangat minim. Tetapi tidak bisa kita diam saja. Betul. Kita tidak bisa menutup mata ya bahwa sekarang ini banyak juga nih yang berdatangan ke Kota Kupang. Ya, Betul. ini dari luar daerah bahkan luar negeri. Betul sekali. Apalagi kalau kita berbicara soal ini imigran ya. Betul. Nah, ini kita bekerja sama terutama dengan BNP provinsi dan bahkan Polres supaya kita sama-sama atensi terhadap pelabuhan maupun bandara. Bandara kita saat ini diperluas. Kemudian juga sudah ada penerbangan antara Kupang dengan Timur Leste. ya. Kemudian 2 hari lalu juga sudah ada peresmian bandara di Oikusi di mana dihadiri oleh gubernur kita. Ini juga di samping pembangunan perhubungan ini maju, maka semua itu akan mengikuti. Nah, ya, tentang sindikat ini pun akan melihat peluang-peluang itu. Maka kita ke depan kita harus bekerja sama dalam rangka mengantisipasi semua wisatawan yang masuk ke wilayah NTT, terutama di bandara-bandara maupun di pelabuhan-pelabuhan. Oke, baik. Dan tentu juga koordinasi ya, koordinasi dengan teman-teman di kabupaten Kepolisian. juga, ya kepolisian di kabupaten yang lainnya juga. Betul. Di wilayah NTT bahkan nasional kita berbicara soal ini saling koordinasi nih. Betul. Nah, saling koordinasi. Nah, tapi kembali lagi Kota Kupang menjadi sorotan utama nih. Benar Pak. Betul. Ya ini Kota Kupang nih, ya tentunya juga kerja keras dari BNN Kota Kupang sendiri supaya artinya bersih semuanya. Benar, jadi itu yang kembali kami sampaikan bahwa kita setiap seminggu itu kita selalu sosialisasi, ya, di antaranya ke masyarakat, ke kelurahan, sehingga masyarakat kita itu benar-benar kebal, memahami betul bahwa narkoba itu berbahaya sekali. Ya. Jangan sampai itu masuk ke desa-desa. Dan sampai saat ini secara nasional
tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada desa atau kelurahan yang tidak menjadi peredaran narkoba. Ini yang kita berterima kasih untuk sementara di wilayah Kabupaten Kota Kupang. Itu baru 2 desa yang tadi saya sebut itu, Desa Wisapa dan Alak. Ini ditetapkan oleh BNN Pusat. Karena dari kejadian ke kejadian di daerah ini ada penangkapan. Ya. Sehingga perlu kita waspadai dan kita menjadikan kedua kelurahan ini menjadi lurah bersinar. Itu bersih dari narkotika. Oke, baik. Untuk progres ke depan mungkin ya dari BNN Kota sendiri dalam memberantas narkoba. Semua sosialisasi maupun baik dari instansi samping, instansi stakeholder itu sudah kita lakukan. Nah, menyangkut program rehabilitasi juga kita sudah umumkan. Nah, titik terakhir adalah pemberantasan. Kita sudah memberikan kesadaran, pemahaman kepada semua yang kita adakan sosialisasi. Maka ending terakhir adalah pemberantasan. Ketika saudara-saudara kita belum sadar, belum mau melaporkan diri, maka pemberantasan yang kita lakukan yaitu menangkap dan diproses secara hukum. Oke, jadi kembali lagi perkaranya ini soal proses hukum, bukan saja sebagai pengguna, tetapi orang yang menyembunyikan ya dalam tanda kutip itu juga bisa dikenai hukuman juga. Benar, jadi itu semua orang yang terlibat, ada yang mungkin secara tidak langsung, ada yang menjadi kurir, ada yang menjadi ikut membantu, ini semua kita proses secara hukum sesuai dengan barang bukti yang ada padanya. Jadi, oke, baik. Mungkin berkaitan dengan pelajaran mungkin ya. Nah ini pelajaran juga mungkin untuk bagaimana ya kalau sasarannya ke kaum milenial sekarang ini ya, baik mahasiswa, anak-anak juga, ini soal pelajaran sejak dini berkaitan dengan narkoba itu sendiri. Benar, jadi di provinsi lain di luar NTT itu sudah ada program dimasuk semua sekolah. Sudah ada dari BNN, ada yang mengajar tentang pelajaran mengenai narkotika. Namun untuk NTT ini kita sudah bekerjasama dengan Pak Wali Kota. Kalau memang ke depan kita bisa setiap saat, mungkin 1 minggu sekali kita sosialisasi ke semua sekolah, terutama SMA bahkan SMP, sehingga mereka paling tidak ada pengenalan terhadap bahaya narkotika. Jadi ketika mereka melanjutkan kuliah keluar, mereka tidak terlalu asing mendengar hal itu. Nah, mereka bisa menyiapkan diri bahwa ini tidak baik, saya harus menghindar daripada bahaya narkotika ini. Oke, baik. Dan kalau di tahun-tahun sebelumnya, Pak Lino, ini saya juga ingat nih, pernah juga untuk mencegah juga, artinya belum entah didapati atau tidak, berkaitan dengan apa saja yang artinya ini mengandung narkotika ya. Nah, waktu tahun-tahun kemarin, ya beberapa tahun kemarin itu lewat tinta bulpen. Ya. Nah, ini juga dicurigai ya, dicurigai. Nah, ini artinya kita berbicara soal banyak modus nih. Betul. Soal banyak modus lewat berbagai macam cara. Tadi sempat disinggung ini lewat mesin fotokopi. Ya. Kalau yang tahun-tahun kemarin, jadi tahun sebelumnya itu karena kita BNNP sendiri giat melakukan tes urin, maka tahun lalu itu di toilet pesawat Garuda itu ditemukan plastik, ya, ada isinya sabu, dan setelah diadakan penyelidikan memang itu sabu. Diperkirakan karena operasi itu sehingga mereka mungkin takut, akhirnya dibuang di toilet Garuda itu yang penerbangan menuju Sumbah dan masuk ke wilayah Kupang ini. Jadi semakin banyak operasi, semakin banyak tes urin, semakin banyak sosialisasi, maka orang akan jerah, orang akan takut. Ya. Dan tentu juga
kembali lagi ini soal harapan mungkin ya. Harapan kepada kaum milenial sekarang ini bagaimana juga berkaitan bahaya narkoba yang tadi sudah disampaikan bahwa artinya ini ada mungkin ada yang mengatakan kalau misalnya tidak percaya diri. Ya, tidak percaya diri ini seperti apa? Jadi kita sudah setiap saat kita sosialisasi kepada anak-anak muda kita bahwa mereka harus jauh dari narkotika. Karena tidak ada seorang pun yang kalau sudah menjadi pecandu itu bisa selamat dari para pecandu itu. Banyak. Mereka ketika sudah terjerumus, untuk kembali normal itu sangat minim. Maka kita jauh sebelumnya kita sampaikan kepada mereka supaya menjauhi daripada narkotika. Ya, jangan mencoba-coba memakai zat ini karena ini sangat berbahaya. Banyak yang menganggap bahwa ini tidak berbahaya. Tidak. Kami katakan dengan tegas bahwa ini berbahaya. Dan mereka ketika sudah terjerumus, mereka kehilangan masa depannya. Dan mungkin termasuk kuliahnya, sehingga dia yang kita harapkan menjadi pemimpin di wilayah kita, bahkan di tingkat nasional, itu tidak terjadi. Oke, baik. Pak Lino, kita berbicara lebih khusus lagi ke Kota Kupang berkaitan untuk beberapa artinya jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan gerilyanya BNN Kota Kupang untuk memberantas narkoba peredaran. Baik, kita tetap sosialisasi berjalan seimbang, kemudian pemberantasan kita lakukan. Ketika ada yang memang benar-benar memakai, ada barang bukti, kita tindak tegas. Tidak ada toleransi kepada mereka-mereka yang memang secara sadar memakai narkotika, bahkan mengedarkan. Ini kita harus berantas secara tegas. Baik, yang terakhir mungkin moto dari BNN Kota mungkin. BNN Kota Kupang bertekad menyelamatkan generasi-generasi dari bahaya narkotika, sehingga kelak akan menjadi pemimpin di Kota Kupang, bahkan di tingkat nasional maupun internasional. Baik, terima kasih Pak Lino sudah berbagi informasi untuk kita. Bagaimana juga dengan kita juga harus katakan tidak pada narkoba. Baik, sekali lagi terima kasih. Selamat bertugas kembali untuk teman-teman juga di BNN Kota Kupang dan juga untuk Anda pemirsa yang sekarang ini menyaksikan obrolan pagi. Semoga dengan informasi yang diberikan oleh Kepala BNN Kota Kupang, Bapak Lino do Rosario Pereira, untuk kita semua bagaimana juga untuk kita hidup sehat tanpa narkoba, bermanfaat untuk kita semua di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol, sampai jumpa.